Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas soal masuk SMA Taruna Nusantara. Langsung ke soalnya. Keliling trapesium sama kaki adalah 50. Oke, kita gambar sketnya. Jadi kalau sama kakinya sama ya, kurang lebih. Terus panjang sisi yang sejajar 9 dan 21. 9, 21. Jadi kalau ini kita buat garis ke bawah, jadi 21 dikurang 9 itu adalah 12 dibagi 2, jadi ini 6, ini 9. Oke. Terus tadi kan kelilingnya 50, 9 ditambah 21 itu 30, jadi masih 20 kan, 20 bagi 2, jadi ini 10. Ini 10. Kalau Pythagoras itu 10, 6, ini 8. Yang ditanyakan adalah luas. Kalau luas trapesium itu jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Oke, ini luasnya. Jadi 9 ditambah 21, ini 30, kali tingginya 8 dibagi 2. 30, 8 dibagi 2, 4. Oke, jadi ini 120. Himpunan penyelesaian dari persamaan. Nah, persamaannya itu pembagiannya itu ada X, ada 3. Jadi ini dikali 3X. Dikali 3X. Jadi hasilnya adalah 3X dikali X, jadi 3X kuadrat. 8 dikali 3X per X, jadi ini 24. Sama dengan, nah ini 3 dikalikan 3X, ini jadi 4X kuadrat min 5X. Nah, dijadikan satu ruas. Jadi ini 4X kuadrat dikurang 3X kuadrat dikurang 5X dikurang 24. Ini sama dengan 0. Dikurangkan ini X kuadrat min 5X min 24 sama dengan 0. Jadi 24 itu perkalian antara 8 dan 3. 8, 3. Terus karena min 5, jadi ini min 8 ditambah 3 sama dengan 0. X min 8 sama dengan 0. X nya dapat 8. X ditambah 3 sama dengan 0. X nya sama dengan min 3. Jadi min 3,8 atau 8, min 3 sama aja. Alisa mempunyai 2 koin 500-an. Jadi dia punya uang 500-an, 2 koin. Terus 3 seribuan. Seribunya ada 3. Dia mengambil 2 koin dari sakunya. Jadi sakunya Esa itu ada ini. Diambil 2. Secara acak diambil 2 ya. 1 per 1. Ini tanpa pengembalian. Peluang muncul berjumlah 1.500. Jadi nanti jadi ada 2 pengambilan. Pengambilan pertama, pengambilan kedua. Jadi pengambilan pertama itu bisa 500. Kalau biar 1.500 ini yang kedua pasti 1.000. Oke. Kalau ini peluangnya adalah peluang pengambilan 500. 500-nya kan ada 2 kan? Jadi 2 per semuanya ada 5. Kalau diambil 1 tinggal 4. Diambil 1 jadi tinggal 4 ya. Terus peluang 1.000. 1.000-nya kan masih 3. Jadi 3. Jadi ini adalah 6 per 20.
Terus kemungkinan yang kedua, ini 1000 dulu, 1000 baru 500. Peluang 1000, jadi 1000-nya ada 3, awalnya 5 gitu. Terus diambil 1 tinggal 4. Terus peluang 500-nya kan masih 2. Ini tadi diambil 1. Jadi diambil 1, jadi tinggal 4. Terus 500-nya masih ada 2 ini, jadi 2/4 kita kalikan ya, 6/20. Oke, jadi ini kita jumlah. Di jumlah hasilnya adalah 12/20. Ini peluangnya. Kalau dikecilin bisa 6/10. Bisa dikecilin lagi 3/5. Oke. Sebelumnya kita akan membahas bagaimana cara membuat persamaan garis. Ini X, ini Y. Jadi ada sebuah garis. Nah, ini A, ini B. Nanti persamaannya garisnya itu dikalikan. Ini AX ditambah BJ sama dengan AB. Contohnya, kita kasih contoh. Garisnya kita kasih merah. Ini titik 0,0, ini 2, ini 3. Jadi persamaan garisnya adalah 2x ditambah 3y sama dengan 2 kali 3, 6 gitu. Kita kasih contoh lagi. Nah, ini misalkan 2. Oke, angka yang lain ya. Ini misalkan 4, ini 5. Jadi persamaan garisnya adalah 4x jadi dikali silang, 4 dikali x gitu. Terus 5 dikali y sama dengan 4 dikali 5, 20. Ini segitiga ABC. Terus diketahui luas AFB ini 1 AFB. Nah, ini segitiganya punya tinggi T. Terus yang ditanyakan luas ABC. Luas ABC berapa? Kalau ABC nanti, nah intinya kita harus nyari tingginya ini. Nah, tingginya ini kita kasih nama T besar ya. Jadi panjangnya T besar. Kalau ini panjangnya T kecil, yang ABC T besar gitu. Karena ini segitiga tidak beraturan, maka kita kasih dimensi yang mudah aja. Jadi kita ubah segitiganya biar memudahkan dalam pengerjaan. Jadi kita buat segitiga siku-siku 4, 3. Jadi panjangnya adalah 5 kayak gitu. Terus jadi ini tengah-tengahnya, kalau ini itu 0,0, jadi ini koordinatnya 3,0. Ini 2. Kita buat persamaan yang hijau ini. Jadi 2x ditambah 3y, 2 kali 3, 6. Oke. Terus ini dibagi 3 ya, dibagi 3. Ini ke sini. Kalau kita tarik ke bawah, ini juga tarik ke bawah. Nah, ini kan sama kan? Sama. Jadi ini 1, 2, 3. Jadi ini x-nya 2 ini, x-nya 2. Kalau ini ke sini tuh panjangnya adalah 4 ya, 4. Jadi kalau sepertiganya, jadi yang ini, nah ini 4/3 nih. Jadi yang ini J-nya 4/3. 4/3. Persamaan garis yang kuning itu karena melalui 0,0, rumusnya adalah Y sama dengan MX.
Nah, ini kalau melalui 0,0 Y sama dengan MX, di mana M itu sama dengan delta Z dibagi delta X. Delta Z-nya adalah 4/3, delta X-nya 2 ya, 2. Ini sama dengan hasilnya adalah 2/3. Jadi persamaan garisnya bisa kita tulis Y sama dengan 2/3X. 3-nya kita kalikan, jadi 3Y sama dengan 2X. Jadi 2X yang ini bisa kita ganti 3Y. Jadi 3Y ditambah 3Y jadi 6Y ya. 6Y sama dengan 6Y-nya sama dengan 1. Jadi ini Y-nya sama dengan 1. Jadi T-nya 1. T-nya 1. Kan luas segitiga itu setengah dikali alas dikali tinggi. Karena ini hasilnya 1 ya, T-nya 1. Ini segitiga AFB. Terus yang segitiga AFB, segitiga ABC, ini luasnya adalah setengah alas dikali T. Setengah alas dikali T itu 4T kecil. Nah, kalau ini T-nya itu, kalau yang kecil ini 1, kalau ini hasilnya dapat 1 ya. Kalau ini 4 dikali 4 jadi nih. Jadi segitiga ABC luasnya itu dikali 4 karena 4T gitu. Jadi luasnya adalah 4. Jadi jawabannya adalah yang 4. Pertanyaan selanjutnya nanti soalnya itu diketahui segitiga. Jadi segitiganya itu ada titik A, B, C gitu ya. A, B, C. Terus diketahui kalau ini perbandingannya ini X, terus yang ini tuh 2X. Terus ini diketahui 45 derajat. Terus yang sini 60 derajat. Yang ditanyakan adalah, nah ini sudutnya berapa, ini sudutnya. Oke. Nah ini saya gambarnya pakai AutoCAD. Jadi kalau pakai AutoCAD nanti dapat 75 derajat. Oke. Jadi kalau menyelesaikan itu bisa pakai program atau pakai perhitungan matematis. Oke, kita lanjut ke perhitungan matematisnya. Sebelum membahas materi selanjutnya, kita mau belajar dulu tentang sin A dikurang B. Sin A dikurang B. Jadi ini rumusnya adalah sin A cos B dikurang cos A sin B. Cos A sin B. Contohnya ini sin 15 ya. Sin 15 itu didapat dari sin, bisa angkanya itu 45, dicari sudut yang istimewa. Jadi ini sin 45 cos 30 dikurang cos 45 dikali sin 30. Kalau kita masukin angkanya, ini setengah akar 2 cos 30 setengah akar 3 cos 45 setengah akar 2 cos 30 setengah. Ini seperempat akar 2 nya bisa dikeluarin, seperempat akar 2. Jadi akar 3 dikurang 1. Terus kalau cos dari A min B, cos A min B ini sama dengan cos A cos B, kalau min jadi plus sin A dikali sin B.
contohnya kita mau ngitung cos 15 derajat. Jadi ini cos 45 dikurang 30. Nih cos 45 cos 30 ditambah sin 45 terus sin 30. Oke, kita masukin angkanya. Setengah akar 2 cos 30 setengah akar 3 ditambah sin 45 setengah akar 2 sin 30 setengah. Seperempat akar 2 nya kita keluarin. Akar 3 ditambah 1. Terus kalau mau mencari tangan 15, jadi ini sin 15 dibagi cos 15 ya. Jadi ini sin nanti dibagi cos. Ada yang sama bisa dicoret. Jadi ini akar 3 min 1 dibagi akar 3 plus 1. Sampai sini biasanya angkanya dirasionalin. Kalau dirasionalin kita kalikan akar 3 kita kalikan akar 3 dikurang 1. Akar 3 kurang 1. Yang bawah itu selisih kuadrat, jadi akar 3 dikuadratin dikurang 1, ini hasilnya 2. Terus yang atas dikalikan ya, dikalikan. Jadi akar 3 kali akar 3, 3 min 1 dikuadratin plus 1 min 2 AB, min 2 akar 3. Jadi 4 min 2 akar 3 dibagi 2. Jadi tangan 15 itu harganya adalah 2 dikurang akar 3. Oke, contohnya seperti ini. Pada segitiga ABC, DC sama dengan 2BD. Terus ABC 45 derajat, ADC 60 derajat. Yang ditanyakan sudut ACB berapa? Oke, kita perbesar ini gambarnya. Nah, ini 60. Jadi kalau tangan 60, berapa tangan 60? Akar 3 ya. Tangan 60. Akar 3. Akar 3 per 1. Jadi ini depan per samping. Jadi ini akar 3. Akar 3 ini 1 gitu. Kalau BD ini akar 3 dikurang 1 nih. Akar 3 dikurang 1. Kalau ini, kalau DC kan 2 BD kan, 2 dikali akar 3 dikurang 1. Ini artinya adalah 2 akar 3 dikurang 2. Jadi dari titik ini ke C, ini panjangnya adalah 2 akar 3 dikurang 3 ya. Karena ini ada min 2 kan min 3 ditambah 1 kayak gitu. Terus yang perlu kita cari adalah, nah, sudut ini berapa? Ini misal. Jadi kalau ini kita kasih nama alfa ya. Kalau tangan alfa itu sama dengan 2 akar 3 dikurang 3 dibagi akar 3. Oke, jadi ini hasilnya adalah 2 dikurang akar 3.
Nah, 2 min akar 3 ini adalah nilai dari tangan 15. Ini tuh sama dengan tangan 15. Tangan 15. Jadi alfanya adalah 15. Terus yang ditanyakan adalah C. Oke. Jadi kalau dalam segitiga itu kalau dijumlahkan sama dengan 180 derajat ya. Jadi ini tuh 90. Jadi alfa ditambah sudut yang C ini, alfa ditambah C sama dengan 90 derajat. Alfanya itu 15 ditambah C sama dengan 90 derajat. Oke, jadi C-nya adalah 90 dikurangi 15, 75 derajat. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.